Shalom kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak berharap semua dalam keadaan baik-baik saja, semua tetap dalam keadaan sehat. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita sampai hari ini. Dan pada kesempatan ini Bapak akan mengajar pelajaran yang ke-7, Allah pencipta keragaman fauna. Dan sebelum kita akan belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberkati kami sampai hari ini. Kami akan belajar pelajaran yang ke-7 di kelas 3 ini. Tuhan menolong kami supaya kami mengerti pelajaran ini dengan baik. Kami mohon Tuhan memberkati kami dari awal sampai dengan akhir pelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Pada kesempatan ini Bapak akan mengajar tentang pelajaran yang ke-7. Kalau kemarin Bapak hanya memberikan tambahan materi di pelajaran yang ke-6, di pelajaran yang ke-7 ini Bapak akan menuliskan atau memberikan materi video ini supaya membantu teman-teman untuk belajar. Arti dari fauna adalah dunia binatang. Tuhan menciptakan fauna pada hari yang ke-5 dan hari yang ke-6. Pada hari yang ke-5, Tuhan menciptakan binatang yang hidup di udara dan binatang yang hidup di air. Diingat, pada hari yang ke-5 itu di udara dan juga yang di air. Mungkin ikan yang berenang dan yang lainnya. Itu hari yang ke-5. Bagaimana hari yang ke-6? Hari yang ke-6 Tuhan menciptakan binatang yang ada di darat. Jangan sampai terbalik-balik tentang hari ini, yaitu hari yang ke-5 dan juga hari yang ke-6. Manfaat hewan bagi manusia. Contohnya yang pertama itu hewan bisa diambil tenaganya. Kerbau untuk membajak sawah, lembu untuk menarik gerobak, kuda untuk menarik pedati atau pedati itu misalnya di situ. Onta sebagai alat transportasi, teman-teman bisa melihat onta biasanya yang ada di padang gurun seperti itu, bisa untuk menempatkan barang-barang di pundaknya atau di punuknya itu, dan itu bisa digunakan untuk orang-orang mengangkut barang-barang dan pergi ke tempat yang lain. Dan yang kedua, untuk menjaga rumah dari pencuri. Contohnya adalah mungkin anjing penjaga atau burung jenis tertentu yang akan memberitahu atau akan berkicau kalau ada orang asing masuk ke dalam rumah. Juga untuk menjaga rumah dari tikus, itu biasanya adalah kucing. Kucing itu biasanya mencari tikus yang ada di dalam rumah, dan itu yang bisa membantu manusia. Selain itu, ada penjelasan ayat-ayat Alkitab. Di dalam buku paket banyak sekali penjelasannya atau ayat-ayat yang tertulis, tapi Pak Didik tidak akan menjelaskan semuanya. Pak Didik hanya mengambil sedikit dari penjelasan itu, yaitu dalam Kejadian 1 ayat yang ke-24 sampai yang ke-28. Ayat yang ke-24 di dalam Kejadian 1 menuliskan begini, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Ayat yang ke-25, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itu 2 ayat saja dari Kejadian 1 ayat 24 sampai 28. Pak Didik mengambil ayat yang ke-24 dan 25 yang berkaitan tentang Allah menciptakan binatang. Bagaimana dengan Mazmur 104? Mazmur 104 Pak Didik mengambil ayat yang ke-10 dan juga ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10 menuliskan, engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Sekali lagi Pak Didik hanya mengambil 2 ayat yang berkaitan dengan binatang saja. Juga ini adalah penjelasan dari ayat yang tadi sudah Pak Didik bacakan melalui kitab Kejadian 1 ayat 24 sampai 28 dan Mazmur pasal yang ke-104. Melalui ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa kekayaan alam melalui keragaman fauna yang diberikan Tuhan itu
sangat sempurna. Oleh karena itu, kita tidak boleh merusak ataupun membuat punah binatang yang ada itu. Kita harus memelihara keseimbangan alam ini. Kita membutuhkan binatang seperti tadi sudah Pak Didik jelaskan. Binatang juga membutuhkan kita. Membutuhkan apa? Untuk kita menjaga alam ini sehingga mereka tetap hidup. Nah, penjelasan ayat Alkitab selanjutnya Pak Didik ambil dalam Kejadian 1 ayat yang ke-30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makananmu. Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan memberikan tumbuhan hijau jadi makanan untuk hewan. Teman-teman mungkin bisa melihat bahwa sapi makan rumput. Tumbuh-tumbuhan hijau itu Tuhan pun ciptakan untuk hewan. Saling membutuhkan. Tumbuhan membutuhkan hewan, yaitu mungkin untuk kotorannya sebagai pupuk. Hewan membutuhkan tumbuhan untuk makanannya. Manusia membutuhkan tumbuhan dan juga membutuhkan hewan, baik untuk makan maupun untuk tenaga dan yang lain-lain. Kita sangat memerlukan hewan-hewan ini, dan biarlah kita tidak seenaknya saja membunuh mereka, tapi kita menjaga mereka selalu untuk keseimbangan kehidupan kita sebagai manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita tadi sudah belajar tentang pelajaran yang ke-7, yaitu Tuhan yang menciptakan segala keragaman fauna atau binatang yang ada. Dan kita akan menutup pelajaran hari ini dengan kembali berdoa. Mari teman-teman tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami untuk kami belajar pelajaran yang ke-7 ini. Kami telah selesai Tuhan dan kami akan melanjutkan kegiatan kami. Tuhan memberkati supaya pelajaran ini terus kami ingat dan kegiatan-kegiatan kami selanjutnya Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.